bagi Ca. Jadi Elsa mau curhat lanjutan yang kemarin yang soal pacar Elsa yang beda agama. Jadi kan Kak, Elsa tuh nggak bisa putus dengan dia tuh kayak maksa Elsa buat Elsa nggak putusin dia, soalnya dia tuh kayak entah Kak maksa gitu, terus dia ngancam Elsa buka masalah pertengkaran kami gitu. Oke. Sebelum itu kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini Tuhan Yesus kami mau konseling bersama Tuhan, biar Engkau memberkati hamba Tuhan sebagai pendengar, sebagai konselor, dan Engkau memberkati Elsa sebagai konseli ya Bapak. Biar Engkau memberkati setiap kami, mampukan setiap kami Tuhan, untuk kami bisa berkomunikasi dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, jadi masalahnya gimana nih Kak? Jadi gini kan Kak, kan kemarin Elsa kan udah mau minta putus dengan pacar Elsa. Terus dia maksa bilangnya kayak gini, enggak kalau kamu putusin aku nanti bakalan umbar-umbar soal masalah kita. Terus Elsa kan takut kan Kak, soalnya kan masalahnya kan ada privacy, jadi dia mau umbarin gitu. Terus selain itu Dia juga kayak agak kasar gitu ke Elsa, maksa banget lah pokoknya. Elsa kan udah kakak bilang ya kemarin pas di pertemuan yang pertama kali Elsa tanya tentang masalah ini. Elsa kan pelayanan kan, sering dengar firman juga. Nah, mereka kakak kasih ilustrasi itu tentang Salomo. Nah, sekarang ini kalau kita lihat sama-sama ya, di Korintus itu juga parah banget, sehingga tuh juga si Paulus ini memberi surat kepada jemaat Korintus karena pada masa itu ya memang mereka itu emang bobrok banget gitu. Nah, Elsa mau tahu nggak di 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14 sampai 15 itu Paulus tuh ngomong kayak gini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Nah, jadi di sini sebelum Paulus kasih tahu tentang ketidakpercayaan ini, di ayat sebelumnya tuh Paulus tuh bilang kayak gini, bukalah hatimu selebar-lebarnya. Jadi kalau sekarang Elsa terpikat, Elsa sekarang tuh merasa hanya dia aja cowok yang bisa buat Elsa nyaman, walaupun Elsa tuh ngerasa tuh kayak sakit gitu, tapi Elsa tuh harus buka mata hatinya Elsa, buka pikirannya Elsa untuk berpikir mau sampai kapan gitu aku tuh kayak gini gitu kan, karena gelap dan terang tuh nggak bisa bersatu. Nah, Elsa ini adalah anak terang dan dia itu adalah anak gelap. Kenapa bisa dikatakan gelap? Karena Injil kebenaran, karena dia nggak ngerti tentang Kristus. Nah, mestinya kayak gini, Elsa udah berusaha belum bawa dia itu untuk ikut ke agama atau untuk tahu gitu tentang Kristenan, atau Elsa udah coba sih Kak, cuman ya kalau memang dari kecil dia udah menganut agamanya tuh kayak agak susah gitu Kak. Dia bilang iya tapi dia malah nggak datang atau terlambat atau dia memang nolak gitu. oh ya kalau kayak gitu dia aja kayak nggak buka hati gitu untuk terima Tuhan, ya itu bakal sulit. Ya wajar aja gitu kalau dalam hubungan pacarannya tuh selalu ada percekcokan. Memang dalam hubungan itu pasti ada percekcokan, tapi perlu kita pahami apakah percekcokannya tuh akurat, lazim gitu untuk masuk dalam pikiran kita, atau hanya apa ya, dia tuh hanya untuk mau cari gara-gara untuk masalah yang sepele selalu jadi permasalahan. Nah, seperti itu. Karena kalau orang nggak ngerti Alkitab, nggak ngerti firman Tuhan, dia pasti bakal gampang banget tersinggung, gampang banget terintimidasi, gampang banget selingkuh. Nah, pernah nggak sih dalam hubungan kalian tuh kayak dia duain Elsa gitu ketahuan, atau dia chat cewek lain, atau dia jalan sama cewek lain ketahuan sama Elsa? Kalau kayak gitu sih memang sering Kak. Juga dia kan memang sering
Elsa gitu relationship itu. Oh, berarti itu otomatis dong kalau dia bakal kayak gitu terus selanjutnya, karena apa? Ehm, di di apa yang aku pelajari itu bahwa kalau orang cenderung melakukan hal perselingkuhan apalagi dalam dia masih pacaran ya, itu bakal terbawa arus sampai ke jenjang pernikahan. Nah, kenapa bisa dikatakan kayak gitu? Karena survei itu udah banyak sekali dan realitanya itu udah banyak sekali yang terjadi dan dialami. Nah, pertanyaan aku sekarang, apakah Elsa pengen nanti one day ketika Elsa menikah sama dia, Elsa siap dimadu, diduain gitu, dia poligami gitu? Enggak sih Kak. Nah kan, kalau Elsa nggak siap, mestinya Elsa nggak perlu takut gitu untuk nolak dia, untuk keluar dari zonanya kalian berdua gitu. Ya sesayang apapun kalau resikonya nanti fatal, itu kan nggak baik banget gitu kan untuk Elsa, untuk buah hatinya nanti, terus untuk rumah tangga kalian itu tuh nggak baik banget. Nah jadi itu mesti dipertimbangkan. Nah inilah yang Rasul Paulus katakan untuk jemaat di Korintus, karena perpecahan, karena mereka ini kebanyakan seks bebas juga di jemaat Korintus ini, makanya dia ngirim ini supaya orang-orang yang nggak percaya itu nggak usah menyatu gitu sama orang-orang yang percaya, karena apa, endingnya yaitu gelap nggak bisa bersatu sama terang. Nah terus dibilang kayak gini, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Terus katanya, karena kita adalah dari bait Allah yang hidup menurut firman Allah. Nah kalau kita berasal dari Allah, kita anak-anak Allah, berarti itu tandanya kita juga harus memperoleh yang sepadan, yang seiman, yang sama-sama dari Allah. Nah aku kasih tau kayak gini supaya Elsa itu belajar gitu dari pengalaman. Elsa bisa ngerti, Elsa bisa merenungin. Walaupun kayak kemarin Elsa udah konseling kan, itu kayaknya nggak mampan, nggak bisa. Nah nggak ada salahnya untuk Elsa coba lagi. Jadi sini aku mau tantang Elsa gitu, untuk Elsa bisa gitu melakukan penolakan atas dia. Nah seperti itu. Nah kalau Elsa sendiri gimana? Gimana ya Kak, Elsa sih udah nyoba sih, tapi kalau memang dari lubuk hati Elsa memang mau nolak sih ya. Gimana lagi lah, kalau memang Tuhan udah berkehendak, kalau memang nggak jodoh berarti memang Tuhan nggak bermaksud untuk menyatukan, ya pasti kami nggak bakalan satu gitu. Nah terus respon Elsa untuk kedepannya gimana? Maksudnya kayak gini, apakah Elsa masih mau bertahan sama dia atau Elsa putusin dan relain dia gitu? Elsa putusin aja ya. Iya, Elsa putusin aja. Nah aku mau tahu nih alasan Elsa, kan aku kan tantang Elsa nih, Elsa bakal putusin dia. Nah kalau Elsa putusin dia, Elsa bakal ngomong apa ke dia dan apa yang akan Elsa lakukan? Ya kalau memang dia masih maksa sih Kak, selain Elsa nanti bilang ke orang tua Elsa kalau dia maksa, terus kalau memang dia memang udah gitu doang, kalau misalnya Elsa bilang Elsa mau putus tapi dia udah aja, ya udah berarti memang putus aja. Terus Elsa bakal kasih alasan apa gitu ke dia kalau mohon maaf gitu kan, aku minta putus karena alasan kita beda agama, orang tua aku nggak setuju, seperti yang saya bilang kan, teman-teman juga banyak yang protek ke aku karena aku tuh nggak pantas untuk kamu dan kamu juga nggak pantas untuk aku. Nah apa yang bakal Elsa sampaikan ke dia gitu, sehingga respon dia tetap baik sama Elsa? Elsa bakal bilang kalau memang kami berdua memang nggak bisa bersatu ya. Dari kemarin kan yang Elsa bilang orang tua udah nggak restuin, teman-teman juga yang memang beda agama juga, jadi memang Elsa bakal jelasin sebaik-baiknya dengan dia lah. Kalau misalnya ini benar-benar nggak bisa diatasi gimana sih? Ya Elsa juga nggak tahu sih Kak, nanti Elsa bakalan berjuang lah, pokoknya berdoa sama Tuhan. Oke, nah jadi kayak gini, aku hanya mau kasih masukan. Kamu kalau takut, kamu bisa
ajak aku atau ajak abangmu atau ajak temanmu untuk ketemu dengan dia, karena kita menghindari yang namanya kekerasan. Karena kalau ngomong berdua itu, apalagi kalau dia nggak terima, dia bakal ngelakuin hal yang dia mau balas kamu. Nah maka dari itu aku ingatkan kamu, kalau kamu mau temuin dia karena kamu ngerasa kayak sakit, udah dikasarin, udah diduain, diselingkuhin kayak gitu kan, kamu mesti ajak orang gitu supaya kamu tuh nggak sendiri. Kalau ada apa-apa tuh bisa ada info gitu kan, dia bisa tolongin kamu. Nah kalau emang hal ini juga dia respon dengan baik, ya terpujilah Tuhan. Nah, jadi begitu Ca. Nah oke, jadi Elsa mau terima nih tantangan kakak untuk ngomong yang sebenarnya untuk si cowok ini. Ya Kak, Elsa terima. Oke, jadi kita akan doa sama-sama biar Tuhan yang tolong, biar Tuhan yang bekerja gitu sama hubungan kalian berdua. Dan semoga nanti kelak Elsa dapat belajar dari ini, karena mencari pasangan hidup tuh bukan kayak kita cari sendal gitu kan. Ya kalau udah putus dan rusak ya tinggal buang. Tapi kalau ini kalau udah rusaknya, jeleknya di situ ya kita nggak bisa buang, karena apapun itu ya dia milik kita gitu kan. Ataupun mau ganti baru itu tuh nggak bisa, karena apa? Kita katakan biarlah maut yang memisahkan. Nah mau orang tua mau ini itu tuh nggak bisa dapat memisahkan yang namanya rumah tangga. Jadi biarlah maut yang memisahkan. Oke? Nah kita mau berdoa ya. Ya kita berdoa buat Elsa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai Tuhan Yesus untuk konseling. Biar Engkau memberkati setiap kami, mampukan Elsa Tuhan Yesus untuk menjalani setiap apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Dan biarlah Tuhan ia bisa keluar Tuhan Yesus dari percintaannya yang buruk ini Tuhan Yesus, karena kami percaya masa depan Elsa sungguh indah. Tuhan sudah mempersiapkan jodoh yang terbaik untuk Elsa. Tuhan sudah mempersiapkan masa depan yang cerah, penuh harapan untuk Elsa. Jangan buat dia kecewa Tuhan. Begitu juga dengan pacarnya yang beda agama ini Tuhan Yesus. Biar Engkau memberkati dia dan biar dia bisa menerima keputusannya Elsa nanti Tuhan Yesus, dan mereka tetap bisa berteman baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Thank you Ca. Iya.